di dunia sekarang perdagangan orang itu atau yang kita sebut TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu udah kejahatan nomor 2 di dunia. Nomor 2? Setelah perdagangan drugs, illegal drug trade. Ini usia 14-12 tahun Diperjualkan. harus melayani 50-60 laki-laki per hari. Lu bayangin aja. Gitu loh. Itu ada case-nya di Indonesia, Kak? Dan di Indonesia ada, bro. Oke. Gitu loh. Bayangkan bahkan 30% dari prostitut, dari PSK, itu di bawah 18 tahun. Indonesia itu sekarang lama-lama menjadi pedophile heaven juga. Wow. Ya, istilahnya kita tahu bahwa ada anak-anak yang diperdagangkan di bordil mana, di Bali itu banyak banget, jelas-jelas terpampang gitu loh. DPR pun ya, di DPR pun gitu ya, ini paling sering, I'm sure, aku yakin banget. Dimanapun sering terjadi. Tiba-tiba, selamat pagi, pakai foto perempuan seksi gitu kan. Oh, stiker, kalau sekarang stiker WhatsApp tuh ya? Iya, whatever lah, mau stiker, mau foto, apalah gitu. Pernah dong. Halo, selamat menonton kembali di program Dia Talks. Pada episode kali ini kita bakalan diskusi seputar dinamika politisi perempuan di Indonesia. Karena gini, sebelum kita jauh diskusi, ada hal menarik mengenai dukungan atas politisi perempuan, itu adanya affirmative action untuk 30% kuota perempuan di setiap partai politik. Untuk caleg. Untuk caleg. Tolong digaris bawahi. Untuk caleg. Bukan kursi. Bukan kursi, betul. Nah, untuk ngebahas ini udah ada politisi perempuan paling keren tuh, paling keren. Mau apa? Mau partai ya. Keren itu agak mahal tuh, sorry. Ya, kita udah kedatangan Kak Sarah. Halo Kak Sarah. Thank you udah mau Terima datang kasih di sudah Dia Talks. diundang. Makin happy aja nih Kak ya. Harusnya harus. Tapi Daripada orang stres. mengatakan kalau di masuk politik itu bikin pusing nggak dong? Enggak, ini justru lagi nggak pusing karena nggak ada dalam Oh gitu. Jadi waktu itu dong. Kalau dari politik kan sebelumnya lu ini kan adalah main film iya. Ya kan, news anchor juga iya. News anchor sih enggak, presenter. Presenter iya. Beda. Presenter. Co-host talk show. Ya maksudnya yang di luar dari ranah politik ya. Iya, Terus betul. kenapa Kak memutuskan untuk masuk ke politik tuh kenapa Kak? Dan sejak kapan gitu? Ini masih ditanya juga ya ini. Enggak. Seolah-olah kayak semua sudah mengetahui. Enggak, tapi jujur kalau misalkan ngomong tentang kenapa masuk ke politik, ya kembali lagi ini bukan karena kayak kalau misalkan tahu nama belakang keluarga pasti mikirnya karena diminta sama keluarga. Betul. Padahal that's not the case at all. Itu bukan sama sekali. Justru waktu aku bilang mau masuk ke politik mereka kaget. Oke. Mereka kaget. Memang dikomporin oleh kakak, oleh sepupu karena bukan latar belakang aktris atau latar belakang yang lainnya, tapi karena aku waktu itu udah jadi aktivis anti perdagangan orang. Jadi aku sebenarnya setelah acting jadi aktivis. Nah, aktivisme itulah yang buat aku terpanggil untuk masuk ke politik. Jadi memang betul-betul itu ada kesaksian sendiri lah. Pokoknya aku dapat panggilan dari Tuhan untuk masuk ke politik, terutama untuk memperjuangkan perempuan dan anak. Karena waktu itu 2013 di awal tahun tuh lagi ada gede-gedenya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama waktu itu ada gadis usia 15 tahun yang meninggal karena infeksi yang diakibatkan dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Itu waktu itu lagi gede banget. Itu yang istilahnya jadi kayak tamparan gitu buat aku, itu yang jadi dorongan gitu ya untuk akhirnya masuk ke politik. Jadi sebenarnya karena itu. Sebenarnya karena ada dorongan, karena ada panggilan untuk memperjuangkan perempuan dan anak. Oke. Selain isu yang diperjuangkan untuk masuk Gerindra sendiri emang udah ya udah gue masuk Gerindra aja atau emang ada pilihan lain sebelumnya Kak? Sejak awal Gerindra, terutama bukan Gerindranya tapi lebih di sayap organisasinya. Tidar itu? Tidar, itu dari 2008 aku udah gabung. Oh, oke. Sebelum aktif di Gerindra? Sebelum aktif di Gerindra, karena
jadi bahkan sebelum jadi ketua departemen di Gerindra, aku di Tidar terlebih dahulu, dan di Tidar pun juga bukan langsung kayak wakil ketua umum atau langsung sekretaris jenderal atau tapi bener-bener waktu itu masih ketua bidang. Oke. Nah dari situ baru masuk ke Gerindranya, di DPP-nya, terus juga dan seterusnya lah. Sekarang jadi ketum nih, sekarang aku lah samurai di Tidar. Kenapa dipanggil lah samurai? Karena di antara semua istilahnya kayak kader-kader pertama gitu ya, yang menjadi pengurus di awal Tidar berdiri, itu aku satu-satunya yang sisa. Yang masih Yang eksis? masih ada. Bukan eksisnya. Kalau eksisnya, semua yang udah jadi alumni itu sebenarnya berharap masih bisa ada di Tidar. Tapi kita sesuai dengan ADART umur maksimal 35 tahun. Oh, Tidar itu maksimal 35 tahun? Iya. Oh. Pada saat SK keluar. Itu padahal itu tiap kali kongres tuh pasti diajukan untuk bisa nggak dinaikin. Udah bisa masuk lagi ya? biar masih bisa stay gitu kan. Tapi enggak, itu kita memang sengaja untuk itu masih ada di situ supaya apa? Supaya ada regenerasi. Karena kan di Tidar ini memang sebagai sayap organisasi kepemudaan, ya kan? Jadi udah jelas ini pemuda gitu ya, harus muda, bukan ala-ala yang lain yang sebenarnya udah nggak muda tapi mengaku muda, mohon maaf. Ya, jadi ini memang benar-benar kepemudaan yang dimana ya kita punya mandat yang jelas bahwa kita ini untuk merangkul suara-suara pemilih pemula dan Gen Z milenial lah kalau sekarang gitu ya. Nanti kedepannya kan pasti Gen Alpha lah, apalagi lah, Beta lah, nggak tahu dah. Nah jadi kita memang punya mandat yang jelas itu. Dan dari awal karena ini adalah tempat untuk digemblengnya kader-kader baru, proses kaderisasi gitu ya. juga Jadi ya. ini proses kaderisasi. Pendidikan politik itu terjadi salah satunya adalah di Tidar. Yang ya istilahnya kalau udah masuk ke Gerindra aja jangan kaget gitu. Di sini harus ditempa dulu lah. Kak, masalah ini Kak, isu yang lu bawa adalah soal perempuan dan tadi awalnya... Ini pisang gue lu ya, enak ya? Oke. Nggak apa-apa Ya, Kak, santai. lanjut. Santai dong, kita santai Dari banget. tadi deh kayak Iya. kayak Anak muda yang nonton Kak. Sempurna kakak semua yang nonton. Siap. Ya Kak, maksudnya gue tadi pengen nanya soal isu yang lu bawa adalah soal perdagangan orang dan juga perempuan gitu. Yang pertama perdagangan orang, sebenarnya kondisinya seperti apa sih Kak sekarang ini perdagangan orang tuh yang kenapa menjadi hal yang emang isu yang emang harus diperhatikan gitu loh. Iya, enggak, ini banyak banget yang nggak sadar di Indonesia bahwa isu perdagangan orang ini tuh bukan sekedar isu PMI. Ya, bukan pekerja migran aja yang misalnya keluar negeri terus mereka akhirnya tertipu terus tiba-tiba kerjanya apa gitu kan, terus mengalami forced labor, karena memang kalau perdagangan orang itu ini perdagangan orang 101 dalam waktu singkat itu terkategori tapi terdefinisikan dengan 3 hal ya. Harus ada tindakannya, jadi harus ada misalnya transfer si ceweknya atau nerima orangnya, jadi harus ada tindakannya, harus ada caranya. Jadi misalnya nipu lewat penipuan atau lewat debt bondage, jerat hutang, itu sering banget tuh ya. Nah terus untuk apanya, purpose-nya tuh harus ada, yaitu untuk mengeksploitasikan. Karena istilahnya gini, di dunia sekarang perdagangan orang itu atau yang kita sebut TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu udah kejahatan nomor 2 di dunia. Setelah perdagangan illegal drug trade. Jadi narkoba itu nomor 1. Nah ini kita juga kadang-kadang suka lupa bahwa yang diperdagangkan, yang disebut sebagai komoditas adalah manusia. Yang bisa adalah adik kita sendiri, orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri, bisa terjadi pada siapapun. Dan kalau kita ngelihat itu konteks global, kalau konteks Indonesianya bagaimana? Again, banyak berpikir bahwa ini adalah masalah antar batas negara, tapi enggak. Di dalam negeri kita sendiri pun juga ini adalah masalah yang sangat besar. Kalau kalian tahu misalnya ada lokalisasi, ya kan? First, beda prostitusi dengan perdagangan orang. Tapi itu beda tipis banget, itu 11-12. Kenapa? Karena sindikatnya
istilahnya mosok ada orang ya, misalnya customer nih datang gitu, nanya dulu, lu diperdagangkan nggak gitu. Nah yang namanya juga dijual sama orang gitu kan. Ini bayangkan, ini tuh yang dipakai gitu ya, itu bukan benda mati, istilahnya kita taking narkoba terus that's it gitu, yang kena kita sendiri gitu kan, dengan keluarga dan segala macam. Ini tuh orang yang dijual belikan, berulang, yang dipakai adalah dia berulang kali. Jadi ini tuh profitnya dari segi bisnis, ini billions dollars industry gitu kan. Dan bisa dibayangkan, gue waktu pertama kali dengar bahwa ada anak seusia adik gue waktu itu ya, ini usia 14-12 tahun harus melayani 50-60 laki-laki per hari, lu bayangin aja gitu loh. Itu jadi, ada case-nya di Indonesia Kak? Dan di Indonesia ada bro, gitu loh. Bayangkan bahkan 30% dari prostitut, dari PSK itu di bawah 18 tahun. 30%? Itu yang terdata loh, istilahnya yang diestimasikan terdata, dan ini fenomena gunung es kan. Kayak KDRT istilahnya yang kelihatan di publik aja yang ya. ngasih tahu, yang misalnya dilaporkan cuma berapa. Sedangkan yang nggak dilaporkan secara ini semua kan kembali lagi is illegal trade gitu, illegal pekerjaan ilegal gitu loh. Dan ini betul-betul eksploitasi. Seringkali istilahnya kita apa ya, debat nih ya sama orang gitu ya yang bilang, ya tapi kan kita kalau misalkan tiba-tiba dideketin nih sama cewek, dia emang kayaknya ya udah profesional aja gitu, dia emang yang minta, dia yang mau. Sorry deh gitu ya. Ini aku pernah nih di podcastnya Deddy Corbuzier, gue ngomong gamblang, gue bilang, mohon maaf, let's be honest. Ayo kita nggak usah basa-basi deh. Think about it. Anak gadis mana usia 8 tahun, 7 tahun, bilang sama orang tuanya, "Mah, ntar kalau besar aku mau jadi PSK." Mana ada gitu loh. Something happen, sesuatu telah terjadi sampai itu menjadi suatu hal yang normal. Itu menjadi suatu hal yang ya udah, toh juga itu adalah suatu pekerjaan yang udah nggak ada. Dan kalau kita bener-bener ya, kita yang aktivis-aktivis yang memang bekerja sehari-hari dealing dengan korban, dengan PSK, ini seringkali mereka ya udah dilihat sebagai objek. Tapi pada saat kita benar-benar mencari tahu itu mereka bagaimana, keluarganya bagaimana, kalau ditanya 99% dari mereka kalau dikasih kesempatan untuk bekerja yang layak, mau ya? Pasti mau. Apakah ini adalah bukti adalah soal itu anggapan dari kemiskinan terstruktural ya itu seperti Karena permasalahan sosial ini yang gue pelajarin juga selama gue di DPR. Permasalahan sosial manapun, ujung-ujungnya pasti berkaitan dengan social economy. Yes. Karena kalau kita lihat dengan perdagangan orang, ya itu pasti berkaitan dengan kerentanan dia secara sosial dan ekonomi, gitu kan. Kalau misalkan kita bicara, misalnya kemarin kan susah banget untuk ngegolin yang namanya undang-undang TPKS, ya kan? Karena istilahnya lah, kalau misalkan di dalam situ aja itu masih diperdebatkan soal eksploitasi, soal relasi kuasa gitu loh. Ya bayangin aja kalau misalkan ini pernah soalnya terjadi di mana kan satu hal ya kalau tipu ya, kalau kena penipuan tuh sekarang udah ramai banget ya, maksudnya lewat online lah apalah, bahkan banyak case yang dimana itu temennya sendiri janjiin bahwa ada pekerjaan nih, lu mau ikut sama gue nggak? Atau dijebak. Tiba-tiba sampai sana kerjanya sebagai PSK di karaoke bar, gitu kan? Itu sering terjadi gitu loh. Yang is one issue kalau misalkan mereka nggak bisa mereka bisa melarikan diri, istilahnya gue nggak mau, gue mau keluar. Nah bayangin kalau misalkan ini tipe sindikat, yang enak aja gue udah bayar untuk tiket lo kesini. Ini case gini beneran terjadi di Indonesia? Ini sangat terjadi di Indonesia. Gue kira kayak di film-film aja. Enggak, lu tahu film Taken yang Liam Neeson itu beneran bro. Oke. Itu beneran. Gitu. Lalu selanjutnya gini Kak, maksudnya kan lu juga pernah di DPR gitu ya. Gimana pemerintah melihat hal yang tadi lu jabarkan seperti itu Kak? Apa tindakan pemerintah itu langkah preventifnya? Nah ini kan mereka ada yang namanya gugus tugas. Ya, yang ketua gugus tugasnya itu ketua hariannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Itu sebenarnya ada gitu loh gugus tugas itu, tapi ya kembali lagi kita masih
berhadapan dengan banyak masalah, aparat penegak hukum yang belum mengerti undang-undangnya, atau kalau mereka mengerti undang-undangnya mereka ngelihat oh itu bukan masalah TPPO, itu masalah KDRT, oh itu bukan masalah TPPO, itu masalah ketenaga kerjaan, karena oh itu cuman karena dianya nggak dapat gaji gitu. Padahal udah jelas-jelas forced labor gitu. Kalau forced labor udah masuk ke TPPO. Jadi kita punya ya belum lagi juga kita bicara oknum. Ya Kan? Nggak, maksudnya apalagi yang lu bilang gitu Kak, perdagangan nomor 2. Iya di dunia. Di dunia gitu. Di dunia. Nah, Dan Indonesia tahun lalu ya, akhir tahun lalu itu setiap tahun itu kita keluar atau di dunia itu ada yang namanya global report ya, global tip report, itu trafficking in persons report. Itu setiap negara dibuat ada tier-tiernya. Jadi ada 1 sampai 3. Indonesia tahun lalu itu reportnya kita masuk bahkan turun ke tier 2 watch list. Kalau udah masuk ke watch list, ini banyak yang nggak ngerti. Kalau udah masuk ke tier 3, itu kita nggak boleh menerima sanksinya. Ada sanksinya. Sanksinya tidak boleh menerima dana bantuan internasional. Jadi bayangin kalau misalkan kita ada bencana nasional nih ya, terjadi lagi nih ya, amit-amit jabang bayi gitu ya. Kita nggak, kalau kita masuk ke tier 3, kita nggak boleh menerima dana bantuan internasional. Siapa contoh negara yang udah masuk tier 3? Tier 3 ada beberapa. Kita bukan, istilahnya kayak Filipina juga pernah masuk ke tier 2 watch list. Ini yang agak kontroversial ya. Saya justru senang sebenarnya kita masuk ke tier 2 watch list. Kenapa tuh? Biar bangun. Biar aware. Biar melek gitu ya. Kalau bahwasannya misalkan ada tetap gitu di tier isu 2 ya. kan, oh ya we're doing enough begitu. Ya karena kita tadi sudah melakukan yang cukup gitu. Mungkin tadi Kak, karena balik lagi ke awal yang dikatakan bahwa ini ada perdagangan nomor 2 terbesar gitu. Iya. Nilainya juga tinggi dan banyak oknum juga masuk sini, dan itu juga menjadi salah satu Pokoknya faktor. Indonesia itu sekarang lama-lama menjadi pedophile heaven juga. Wow. Ya istilahnya kita tahu bahwa ada anak-anak yang diperdagangkan di bordil mana di Bali itu banyak banget, jelas-jelas terpampang gitu loh. Tapi oknumnya malah diem aja, ya kan? Polisinya mana? Hello, gitu loh. Masa kita yang aktivis yang lebih jauh lebih tahu daripada mereka? No. Kalau mereka punya Padahal sumber mereka daya. punya intelijen. Punya sumber daya ya? Sumber daya. Gitu loh. Jadi istilahnya ya kembali lagi gitu. Kita harus dorong banget sih. Maksudnya ini mungkin banyak yang juga nggak tahu bahwa ini ada isu di Indonesia, mungkin juga karena ngelihat nggak begitu banyak ya beritanya, nggak begitu banyak ini disampaikan ke publik gitu ya. Tapi ada gitu ya, mudah-mudahan sekarang dengan lebih viralnya di media sosial gitu ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa diungkap. Cuman memang tolong kita juga tetap ya, ini untuk para netizen plus 62 yang terhormat ya. Yuk kita lebih bijak dalam membagikan informasi, karena kalau misalkan itu berkaitan dengan korban ya, apalagi pikirinlah kalau korbannya mau nggak sih untuk story-nya tuh, nanya dulu gitu loh, jangan istilahnya langsung kebarin kemana-mana gitu kan, karena itu haknya dia juga dan keluarganya gitu. Yang kita harus tingkatkan supaya lebih banyak yang berani untuk melaporkan. Jangan sampai kita lihat itu aib. Kan seringkali nih di komunitas kita sendiri gitu ya, dianggap bahwa ada kekerasan seksual terjadi. Bukannya kita simpati dan empati pada korban dan keluarga korban, malah itu istilahnya jadi judgment gitu loh. Itu jadi cara kita untuk menghakimi mereka. Tapi dengan adanya lahirnya undang-undang TPKS gitu tadi, apakah sekarang works Kak? Menurut aku karena kemarin itu sempat rame tentang undang-undang RU tersebut yang akhirnya jadi undang-undang, kesadaran bahwa oh itu rupanya yang dinamakan dengan kekerasan seksual, itu sangat membantu. Karena kalau kita misalnya mengadakan survei kepada publik gitu ya, susah bro kalau misalkan merekanya nggak ngerti bahwa itu adalah kekerasan seksual yang mereka alami. Ya kan bisa aja kita misalnya nanya gitu, 100 perempuan, 100 laki-laki pernah nggak mengalami pelecehan seksual di transportasi publik, atau pernah nggak mengalami itu di tempat kerja. Kalau mereka nggak menyadari bahwa oh rupanya gue disiulin, membuat gue nggak nyaman, itu pelecehan seksual. Catcalling. Karena kan istilahnya ini jadi guyon juga kan, istilahnya lo justru bukannya seneng digituin gitu atau kan. Atau enggak, ya lah digituin doang marah ya.
Exactly. Ini bahkan mohon maaf ya, bahkan Itu ya, di nonton. DPR pun Iya. gitu ya, ini paling sering. I'm sure, aku yakin banget. Dimanapun sering terjadi. Tiba-tiba, selamat pagi, pakai foto perempuan seksi gitu kan. Stiker, kalau sekarang stiker WhatsApp tuh ya? Iya, whatever lah, mau stiker, mau foto, apalah gitu. Oke, Pernah dong, gue sama ibu-ibu Alek yang lain yang terutama gue sama Desi Ratnasari waktu itu. Gue langsung nyari foto cowok-cowok yang ganteng-ganteng dari seluruh dunia, Indonesia maupun Arab maupun mana, gue langsung selamat pagi gue gituin kan. Tau nggak kejadian loh, itu si bapaknya langsung apa sih ini, langsung diminta untuk sekretariat buat WhatsApp grup baru. Oh iya. Dengan alasan bahwa di situ ada anggota-anggota yang bukan lagi anggota komisi kita loh, gitu kan. Terus istilahnya, ya elah, gue tetep dong gue lanjutin, selamat pagi. Abis istilahnya lah, terus itu jadi bermasalah gitu. Kalau misalkan pas giliran kita mengobjektifikasi laki-laki, ini biar apa? Bukan kita mau, ini nggak pernah, tapi gara-gara istilahnya over and over again gitu loh, pengobjektifikasian itu terjadi gitu. Nah, hal seperti itu kalau nggak dikasih tahu, nggak ngerti juga bahwa itu adalah sesuatu yang sangat membuat nggak nyaman gitu loh, ya kan? Nah, jadi menurut aku dengan undang-undang TPKS itu membantunya kenapa? Membantunya karena saking ramenya kesadaran ditingkatkan, dan bahwa kalau itu dilaporkan polisi harus udah ada legal standing-nya ya? Tindak lanjut, udah ada legal standing-nya gitu, supaya jangan takut. Karena kemarin-kemarin itu kan di undang-undang yang ada belum secara menyeluruh mengcover. Gue mengalami pelecehan seksual secara digital, secara online, hanya bisa melaporkan lewat ITE, yang nggak ada kaitannya sama kekerasan seksual. Jadi bingung juga kita ngelaporinnya gimana gitu kan. Nah, jadi ini semuanya sudah masuk, sudah ada harapannya. Nah, ini juga dengan kita melakukan, gue hadir di sini, gue ngomong tentang TPPO, mudah-mudahan juga menyadari bahwa kalau misalnya lu ngeliat ada yang harus melayani orang lain secara mau itu seksual atau itu forced labor, kerja paksa, dia nggak menerima haknya, ya kan, dalam hak dia bekerja atau apapun, bahkan dia menerima penganiayaan, tolong dong lapor gitu, bahwa kita ada undang-undangnya. Kita di sini ya nggak usah jauh-jauh, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah mengcover gitu loh tentang hak asasi manusia gitu kan. Jadi diskriminasi nggak boleh, apalagi kekerasan. Tapi apakah isu-isu yang tadi lu jabarkan itu, Kak, di partai lu sendiri gimana tuh, Kak? Apakah masih ada ruang-ruang atau misalnya kayak semacam yang tadi lu bilang di grup WhatsApp atau macam itu di Partai Gerindra sendiri, apakah ada ketentuan soal itu, Kak? Kalau misalkan yang itu sih juga butuh pendidikan sih. Oh, butuh pendidikan juga? Di partai lu juga butuh pendidikan? Waktu itu ya. Oke. Nah, ini saya juga mau ngasih dorongan lah buat semua di luar sana. Mau lu cewek atau lu cowok. Kalau lu berani untuk menyampaikan bahwa ini nggak benar. Lu tahu nggak, lu itu gue bisa ngelaporin lu gitu. Dan itu konsisten. Lama-lama mereka tahu aja nggak usah kayak gitu. Iya. Dia ada di sini gitu. Ini pun juga ditidar jujur gitu. Ditidar juga istilahnya ketum ada gitu. Jadi pada takut jaim ya? semua gitu. Iya. Ya tapi lama-kelamaan kan yang lainnya karena kita berani untuk speak up, yang lainnya yang juga merasa hal yang sama, dia akan berani juga lama-lama untuk menyampaikan gitu loh. Dan istilahnya, dan sekarang kita secara legal standingnya aja juga udah ada gitu kan. Nah, Kak, gue pengen masuk ke tema selanjutnya nih, Kak ya. Oke, siap.